Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, pernahkah kalian mendengar tentang seorang janda tua yang menjaga sebuah sumur di ujung desa? Sebuah sumur yang konon hanya meminum darah, bukan air. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah desa bernama Karangjati, tempat di mana mitos dan realita berjalan beriringan. Kisah tentang Mbok Sari, seorang janda sunyi yang menjadi penjaga sumur keramat. Tapi bukan penjaga biasa. Ia adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Di balik tubuh renta dan sorot mata teduhnya, tersembunyi rahasia gelap yang menyesatkan jiwa dan menelan raga. Bersiaplah untuk menyimak sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding, tapi juga mengingatkan kita bahwa kesepian, nafsu, dan dendam bisa menjadi jalan masuk bagi iblis yang haus akan jiwa. Inilah janda penjaga sumur tua. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Karena satu klik dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah mistik dari lorong gelap dunia gaib. Yuk kita mulai ceritanya. Desa Karangjati berdiri seperti lukisan masa lalu yang tak berubah. Sawah-sawah membentang hijau dan bau tanah basah selalu tercium setelah matahari condong ke barat. Namun, di bagian timur desa, di ujung jalan setapak yang jarang dilalui, berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu berbeda. Ia tak pernah kering. Bahkan di musim kemarau panjang, saat sumur-sumur lain hanya menyisakan lumpur lengket di dasarnya. Warga menyebutnya Sendang Bidadari Mati, sebuah nama yang terdengar indah, tapi menyimpan ketakutan. Konon, sumur itu dulu digunakan para dukun wanita untuk membuang sisa sesajen pesugihan. Bayi-bayi tanpa tangis ari-ari berbalut kembang 7 rupa, bahkan darah hewan kurban yang tak wajar. Mereka percaya, sumur itu adalah pintu ke dimensi lain, tempat jin penunggu bersemayam dan menjaga rahasia manusia. Di dekat sumur itu, berdirilah sebuah rumah joglo kecil yang sepi namun terawat. Halamannya ditumbuhi bunga kamboja putih, dan di samping pintunya tergantung keris kecil berlumur abu dupa. Disitulah tinggal seorang janda yang dikenal sebagai Mbok Sari. Usianya diperkirakan lebih dari 50. Namun kulitnya tetap kencang, matanya bercahaya, dan lekuk tubuhnya tak kalah dengan perempuan yang baru beranak satu. Rambutnya panjang selalu digelung, dan bibirnya merah seolah baru dilukis delima segar. Namun tak ada yang berani terang-terangan menggoda atau memandangnya terlalu lama, karena siapapun yang pernah terlalu dekat dengannya tak akan pernah sama lagi. Mbok Sari itu cantik, tapi angker, ujar Pak Lurah suatu malam di pos ronda. Anak tetangga saya, si Parman, pernah tidur di rumahnya pas kehujanan. Besoknya panas tinggi 7 hari 7 malam. Katanya, mimpi terus didatangi wanita berselendang hitam, badannya diselimuti air, tapi airnya dingin seperti mayat. Bisa jadi Parman kelelahan, sela salah satu warga. Tapi kenapa setelah sembuh, Parman gak bisa lihat bayangan sendiri di cermin? Sahut yang lain. Cerita-cerita aneh semacam itu bertebaran. Namun tetap saja, rumah Mbok Sari tidak pernah benar-benar sepi. Ada saja lelaki muda yang datang mengantar kayu bakar, membawa pisang hasil panen, atau sekadar alasan minta air minum dari sumur. Air di sumur tua itu memang konon bisa menyegarkan tubuh dan memberi gairah hidup. Tapi air itu justru membuka celah untuk sesuatu yang lebih gelap masuk ke tubuh mereka. Pada suatu sore, langit di atas Karangjati tampak jingga pucat. Burung-burung enggan berkicau, dan angin hanya bergerak pelan, seolah menjaga sesuatu tetap tertidur. Seseorang datang ke desa, berjalan kaki dari arah barat. Ia masih muda, gagah, dan menyimpan luka di balik tatapannya. Namanya Raka, pemuda dari kota yang pulang kampung setelah kehilangan pekerjaan dan ditinggal tunangan. Ia datang dengan semangat baru, berharap bisa menenangkan diri dan membantu warga. Namun takdir membawanya ke arah lain. Ketika ia menanyakan kepada anak-anak Kesil di sawah tentang sumur tua, mereka hanya menunduk dan berbisik, "Jangan ke sana, Mas. Di sana ada penjaganya. Dia bisa tahu isi pikiran Mas, bahkan sebelum Mas berniat berpikir." Tapi Raka bukan tipe lelaki yang takut pada bayang-bayang.
Dan sore itu, untuk pertama kalinya, ia berdiri di depan pagar bambu rumah kecil dekat sumur. Matanya bertemu dengan sosok wanita yang berdiri di ambang pintu. Dia tak mengenakan kebaya, hanya daster tipis warna ungu dengan motif bunga mawar yang menempel ketat di tubuhnya yang masih padat berisi. Rambutnya tergerai, dan tangan kirinya menggenggam mangkuk dari tanah liat berisi air. "Kau haus, nak?" Suaranya pelan, dalam hangat, tapi menggoda. Raka hanya bisa mengangguk. Mbok Sari berjalan perlahan ke arahnya, memberikan mangkuk air dari sumur tua itu. Saat tangan mereka bersentuhan, tubuh Raka seperti kesetrum, namun bukan listrik, melainkan sensasi hangat bercampur dingin yang menjalar ke dadanya. Ia meminum air itu tanpa curiga, dan sejak saat itu, malam-malam Raka tak pernah sama lagi. Sejak hari pertama mencicip air dari sumur tua itu, Raka merasa tubuhnya lebih segar, pikirannya lebih tenang. Ia bahkan bisa tidur nyenyak setelah berbulan-bulan tersiksa mimpi buruk pasca kegagalannya di kota. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Bayangan wajah Mbok Sari selalu muncul dalam pikirannya baik siang maupun malam. Wajah itu tak hanya muncul, tapi memanggil, merayu, menunggu. Desa Karangjati memang kecil, tapi penuh mata dan telinga. Namun anehnya, tak ada satupun warga yang memperingatkan Raka secara langsung tentang kedekatannya dengan Mbok Sari. Mereka hanya menatapnya, penuh iba dan diam. Raka pun mulai sering datang ke rumah Mbok Sari. Awalnya hanya membawa kayu bakar, lalu membetulkan pagar, membantu bersih-bersih pekarangan. Tapi lambat laun, ia mulai duduk berdua di beranda rumah itu, menyesap teh dari cangkir tanah liat, sambil mendengarkan kisah-kisah masa lalu yang dibawakan suara lembut Mbok Sari. "Aku pernah muda, Raka, dan dulu aku sangat dicintai. Tapi cinta bisa berubah jadi kutukan bila ia disiram dengan iri dan dendam." Raka menatapnya dalam. "Maksudnya, Mbok Sari hanya tersenyum dan membelai bunga Kamboja yang gugur di pangkuannya. "Nanti kamu akan mengerti." Pada suatu sore yang basah karena gerimis, Mbok Sari terlihat keluar dari kamar mandi di belakang rumah dengan rambut basah dan daster tipis menempel di tubuhnya. Raka yang tak sengaja menoleh dari jendela mendapati pemandangan yang membuat jantungnya berdebar seperti beduk maghrib. Tubuh Mbok Sari seperti tak lekang dimakan usia. Kulitnya kuning langsat, lehernya jenjang, dan dada penuh menggoda. Ia seharusnya merasa bersalah, tapi tubuh mudanya berkata lain. Sejak saat itu, Raka mulai bermimpi hal-hal aneh. Dalam mimpinya, ia sedang berjalan di antara pohon Kamboja, lalu melihat Mbok Sari berdiri di tepi sumur. Rambutnya menjuntai hingga menutupi pusar, dan matanya memancarkan cahaya kehijauan. Ia mengulurkan tangan, memanggil Raka untuk mendekat. "Ayo, Raka, minum langsung dari sumbernya. Jangan hanya menyesap." Setiap kali bangun dari mimpi itu, tubuh Raka basah oleh keringat tak wajar. Bahkan saat ia berwudu dan sholat, bayangan tubuh Mbok Sari masih menempel di pelupuk mata. Raka pun mencoba menjauh. Ia menghindari rumah Mbok Sari selama 3 hari penuh. Tapi tubuhnya lemas, pikirannya kosong, dan malam-malamnya gelisah. Ia seperti pecandu yang sedang sakau. Sampai pada malam keempat, ia tak tahan dan kembali ke rumah itu. Mbok Sari sudah menunggu di beranda. "Aku tahu kamu akan kembali," ucapnya tenang, sambil mengelus rambut Raka yang bersimpuh di lututnya. "Kamu bukan yang pertama, dan belum tentu yang terakhir." "Apa maksud Mbok?" "Kamu akan mengerti setelah kamu menyentuh air sumur di malam purnama nanti." Hari-hari berikutnya, tubuh Raka mulai berubah. Ia jadi lebih sensitif terhadap sentuhan, lebih mudah bergairah hanya dengan melihat kulit wanita. Bahkan saat salat Jumat di masjid desa, ia sulit berkonsentrasi. Nafsu dalam dirinya seperti membesar, membakar, dan menuntut pelampiasan. Ia mencoba mandi di sungai, berzikir, bahkan meminta nasihat Ustadz Rahman, tapi tak satu pun bisa meredakan hasrat yang terus mendidih itu. "Jangan pernah menatap mata perempuan yang tidak kau pahami ilmunya, Raka," ucap Ustadz Rahman saat itu. "Karena dari matanya bisa lahir 7 jin penggoda yang mengalir lewat darahmu sendiri." Raka diam, tapi pikirannya sudah tak jernih. Ia ingin tahu
lebih jauh tentang sumur, tentang Mbok Sari, tentang kenapa setiap lelaki yang mendekatinya selalu menghilang secara perlahan. Dan akhirnya malam purnama pun tiba. Langit Karangjati malam itu terang seperti siang, bulan penuh menggantung, dan angin terasa dingin menusuk. Mbok Sari berdiri di samping sumur, mengenakan jari lusuh dan selendang merah darah. Malam ini, kamu akan tahu, Raka, apa arti air kehidupan yang sesungguhnya. Raka hanya menelan ludah, tubuhnya panas, dan langkahnya maju ke dalam pelukan janda penjaga sumur tua. Malam purnama itu menjadi titik yang memisahkan antara akal dan nafsu dalam diri Raka. Ia yang sebelumnya datang ke desa dengan luka hati dan semangat memperbaiki diri, kini telah terperangkap dalam pelukan seorang janda yang bukan sekadar wanita biasa. Tapi ia belum tahu bahwa pelukan itu tak hanya mengikat raganya, melainkan juga jiwanya. Malam itu, tubuh mereka menyatu. Di bawah cahaya bulan, di tepian sumur tua yang licin oleh embun malam, Raka merasakan pengalaman yang jauh melampaui sekadar hubungan badan. Ada arus hangat dan dingin yang bergantian menjalar dalam nadinya, seolah ia sedang diisi ulang oleh energi yang tak dikenal. Nafas Mbok Sari di telinganya terdengar seperti nyanyian tua, bukan nyanyian cinta, tapi mantra. Sekarang kamu sudah terikat, Raka, bisik Mbok Sari sambil mengelus dadanya yang telanjang. Air sumur telah masuk dalam darahmu, kau tak bisa pergi. Keesokan harinya, tubuh Raka bangun dalam keadaan lemas. Tapi lebih dari itu, ia merasa kosong. Jiwanya terasa melayang dan pikirannya seperti tidak sepenuhnya miliknya. Di cermin, ia menatap wajahnya sendiri, tapi matanya tampak berbeda. Seolah ada orang lain di dalam dirinya yang sedang menatap balik. Dan itu hanyalah awal hari-hari selanjutnya. Raka mencoba kembali hidup normal. Ia membantu warga memanen padi, mengunjungi masjid untuk ikut tahlilan, bahkan kembali membaca Al-Quran. Tapi setiap kali lidahnya menyebut ayat suci, tubuhnya bergetar hebat dan keringat dingin mengucur deras. Suara-suara mulai datang di malam hari, membisikkan kata-kata aneh. Kamu sudah diberi rasa, kenapa ingin kembali? Air itu sudah menyatu dalammu, Raka. Kau milikku sekarang. Berikan tubuhmu lagi, agar aku bisa hidup sepenuhnya. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi satu malam, ketika ia tertidur di kamarnya, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Ia membuka mata dan melihat Mbok Sari berdiri di ujung ranjang. Tak memakai apa-apa, matanya bersinar kehijauan, dan rambutnya menjuntai panjang menutupi sebagian tubuhnya. Aku datang lewat mimpimu. Karena tubuhmu sudah tak bisa menahanku dalam dunia nyata. Berikan dirimu lagi, Raka, atau kau akan layu seperti lelaki-lelaki sebelum kamu. Raka terbangun dengan jeritan tertahan. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat, dan dari hidungnya menetes darah segar. Ia merasa dirinya mulai rusak, bukan oleh penyakit, tapi oleh sesuatu yang lebih gaib, kutukan dari hasrat yang dibuka tanpa perlindungan doa. Pagi itu ia bertekad menemui Ustadz Rahman. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke langgar kecil di pinggir desa. Tapi sebelum sempat masuk, tiba-tiba ia mendengar suara Ustadz Rahman mengaji keras dari dalam, dan tubuh Raka langsung bergetar hebat. Kepalanya seperti dihantam ribuan palu, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia tersungkur di tanah. Saat sadar, ia sudah terbaring di dalam langgar dengan Ustadz Rahman duduk di sampingnya. Kamu sudah disentuh jin wanita, ucap sang ustaz tegas. Jin itu bukan sembarang makhluk. Ia terikat dengan sumur tua, dan kamu sudah menjadi wadah barunya. Raka hanya bisa menatap penuh takut. Kamu harus jujur, Raka. Apa yang terjadi denganmu dan Mbok Sari? Dengan tubuh gemetar, Raka menceritakan semuanya. Tentang air sumur, malam purnama, pelukan, dan suara-suara dalam mimpi. Wajah Ustadz Rahman menegang. Kau bukan yang pertama. Sudah ada 5 pemuda dalam 2 dekade terakhir yang hilang setelah dekat dengan wanita itu. 2 ditemukan mati pucat seperti kehilangan darah. 3 lainnya menghilang begitu saja. Dan kau mungkin tumbal berikutnya. Raka menangis, tapi air matanya tak banyak keluar. Tubuhnya sudah terlalu kering, seolah disedot dari dalam. Saya hanya ingin kembali seperti semula, Ustadz.
masih bisa. Tapi kau harus berani. Kau harus melihat sendiri apa yang Mbok Sari sembunyikan di sumur itu. Dan jangan lakukan sendirian, kita akan menghadapinya bersama. Raka mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu pertemuannya dengan Mbok Sari bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih haus yang bersembunyi di balik tubuh menggoda dan senyum manis sang janda penjaga sumur tua. Malam mulai turun ketika Ustadz Rahman mengajak Raka mendekati sumur tua itu. Udara di sekitar terasa berbeda, lebih lembab, berat, dan seperti mengandung desir bisikan yang datang dari arah yang tak jelas. Pohon Kamboja di sekitar sumur seolah merunduk lebih dalam, dan bunga-bunganya berguguran meski tak ada angin. Jangan bicara sembarangan malam ini, bisik Ustadz Rahman. Tempat ini bukan milik kita, dan apapun yang pernah ditanam di sini belum mati sepenuhnya. Raka menggenggam tasbih yang diberikan sang ustadz, sementara di lehernya tergantung ayat kursi yang dilipat dalam kain kafan kecil. Ia tahu ini bukan sekadar ritual. Mereka akan membuka pintu masa lalu, pintu yang dijaga oleh seketika makhluk yang selama ini menjadi bayangan di balik kecantikan Mbok Sari. Mereka berdiri di depan sumur. Tali timba yang biasanya menggantung kini bergoyang pelan seperti disentuh. Tangan tak kasat mata. Dari dalam sumur terdengar tetesan air, atau mungkin itu tangisan. Lihatlah ke dalam, Raka, ujar Ustadz Rahman. Suaranya berat. Kamu harus tahu sendiri apa yang selama ini kamu minum, dan siapa yang selama ini menatapmu dari dasar sumur. Dengan jantung berdebar, Raka menanduk. Di balik gelapnya lubang sumur, matanya mencoba menyesuaikan. Dan di saat itu, ia melihat bayangan wajah, samar tapi jelas, wajah perempuan muda. Cantik namun penuh luka. Mata sayu, mulut separuh terbuka, dan kulitnya pucat seperti tubuh yang sudah lama tenggelam. Itu bukan Mbok Sari, bisiknya. Ustadz Rahman mengangguk. Itulah yang pertama, korban pertama. Perempuan muda yang disumpah oleh dukun tua bernama Mbah Sengkolo lebih dari 70 tahun lalu. Dari cerita yang dituturkan Ustadz, terbukalah tabir gelap. Dulu, di masa penjajahan, ada seorang dukun wanita cantik bernama Nyai Sarinten. Ia menjalin perjanjian dengan makhluk gaib yang disebut seketika jin tua yang hidup di dasar tanah berair. Sebagai imbalan atas kesaktian dan awet mudanya, Nyai Sarinten harus memberi seketika tumbal hidup berupa nafsu lelaki muda. Tapi tumbal itu tak cukup dengan persetubuhan biasa jiwa. Mereka harus larut dalam air sumur, bersatu dalam kesenangan, dan ditinggal lemas hingga sekarat. Namun, suatu hari, Nyai Sarinten dibakar massa karena dituduh membunuh 5 pemuda desa. Tapi sebelum tubuhnya hangus, ia berteriak keras, "Akan kutinggalkan tubuhku dalam tubuh wanita lain. Penjaga sumur ini tak akan pernah benar-benar mati." Dan benar saja, beberapa dekade setelahnya muncul seorang wanita bernama Sari. Warga menganggapnya yatim piatu, tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi ia merawat sumur itu dengan tekun. Dan sejak itulah, setiap satu dasawarsa, 1 atau 2 lelaki muda akan jatuh sakit secara misterius, lalu lenyap. Mbok Sari adalah titisan Nyai Sarinten, entah karena warisan darah atau karena tubuhnya sudah menjadi wadah baru dari roh wanita terkutuk itu. Dan seketika masih haus, kata Ustadz Rahman. Mbok Sari menjaga sumur bukan karena cinta atau takdir, tapi karena dia sudah tak bisa lepas. Ia dibelenggu dalam perjanjian itu. Jika ia berhenti, tubuhnya akan layu. Tanrannya akan dijilat api jin. Raka menelan ludah. Tiba-tiba ia merasa lemas. Ia ingat bagaimana tubuh Mbok Sari begitu panas di malam purnama itu. Bagaimana matanya bersinar, dan bagaimana desah nafasnya berubah menjadi desir angin di telinganya. Ia bukan bercinta dengan wanita biasa, tapi dengan penghubung dunia bawah tanah. Dan saat itulah, dari dalam sumur terdengar jeritan tinggi, panjang, dan menyayat. "Raka, kau milikku. Kau sudah menyatu denganku. Jangan percaya mereka." Raka menjerit dan jatuh terduduk. Ia memegang kepalanya yang terasa hendak pecah. Wajah-wajah perempuan bermunculan dalam pikirannya. Pucat, basah, mata terbalik, dan mulut menganga. Mereka semua
adalah korban sebelumnya. Dan kini mereka memanggilnya ke dasar. Ustadz Rahman buru-buru membaca ayat-ayat ruqyah. Tanah bergetar pelan, dan udara terasa pengap oleh aroma dupa dan bunga busuk. Kita harus hentikan ini, Raka. Satu-satunya cara adalah membuat Mbok Sari menyadari bahwa dia bukan lagi dirinya, bahwa dia bisa membebaskan dirinya, atau ikut terkubur bersama kutukan itu. Raka hanya bisa mengangguk. Dalam pikirannya, wajah Mbok Sari muncul lagi. Kali ini tidak menggoda tapi menangis. Air matanya jatuh bukan ke pipi, tapi langsung ke air sumur. Dan dari situ, Raka sadar Mbok Sari juga korban. Langit Karangjati kembali memutih, bulan purnama menggantung tanpa malu-malu, menerangi pekarangan rumah Mbok Sari yang tampak lebih hidup dari biasanya. Pohon Kamboja bergoyang ringan, padahal udara tak bergerak. Bunga-bunga gugur satu per satu menutupi tanah seperti taburan kembang 7 rupa. Raka berdiri di depan rumah itu. Tubuhnya menggigil, bukan oleh dingin, tapi oleh bayangan malam yang akan ia hadapi. Ia tak sendiri. Di dalam hatinya, ia membawa sepotong tekad. Doa-doa yang tak henti ia ucapkan sejak subuh, dan tasbih pemberian Ustaz Rahman yang kini terkalung erat di leher. Pintu rumah itu terbuka. Sebelum ia sempat mengetuk, Mbok Sari berdiri di sana, mengenakan jarik hitam yang hanya membungkus tubuh bagian bawah, dan selendang merah darah menyilang di dadanya. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat bersinar. Namun yang membuat Raka terpaku adalah mata Mbok Sari yang kini bersinar hijau terang. Kau datang lagi, Raka. Sudah tak bisa jauh ya. Suara Mbok Sari bukan lagi suara wanita tua. Ada gema aneh di balik setiap katanya. Seperti dua suara yang berbicara sekaligus, suara wanita dan suara sesuatu yang dalam dan berat. Seperti suara dari dasar sumur. Aku datang untuk mengakhiri ini, ujar Raka perlahan. Mbok Sari tersenyum. Tidak ada yang bisa mengakhiri sesuatu yang belum selesai. Kita belum benar-benar menyatu. Baru sekali. Kau belum tahu nikmat yang sesungguhnya. Raka melangkah masuk. Rumah itu tampak berbeda. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang tidak dikenalnya, wajah-wajah lelaki muda yang matanya kosong. Di sudut ruangan, berdiri cermin besar yang memantulkan bayangan, namun tidak menampakkan wajah Mbok Sari. Ia tahu ini bukan rumah biasa. Ini semacam gerbang, dan Mbok Sari adalah kuncinya. Mbok Sari mendekat, tubuhnya melayang tanpa suara. Raka nyaris mundur, tapi ia menahan diri. Ia biarkan perempuan itu mendekapnya, membelai lehernya, mencium keningnya dengan bibir yang basah, namun dingin. Biarkan aku masuk lagi, Raka. Tubuhmu masih segar, darahmu manis. Aku haus, sangat haus. Raka nyaris kehilangan kendali. Tubuhnya terasa ringan, nafasnya tercekat. Tapi saat tangan Mbok Sari menyentuh dadanya, tasbih di lehernya terbakar terang, mengeluarkan panas yang membuat Mbok Sari menjerit keras hingga seluruh dinding bergetar. Apa yang kau bawa? Raka terhuyung, tapi kini matanya terbuka. Ia melihat wajah Mbok Sari yang mulai berubah, kulitnya mengelupas, matanya membesar, dan suaranya kini jelas-jelas bukan suara manusia. Seketika, gumam Raka, kau bukan dia. Kau cuma menggunakan tubuhnya. Makhluk itu yang sebelumnya. Mbok Sari tertawa miring. Kau pintar, Raka, tapi terlalu lambat. 1 malam lagi, dan tubuh ini akan sepenuhnya milikku. Aku akan bebas dari sumur itu. Bebas hidup di antara kalian lewat tubuh wanita ini. Aku akan nikmati nafsu-nafsu lelaki bodoh seperti kalian sampai kiamat. Raka jatuh berlutut. Tubuhnya kaku. Nafasnya berhenti. Ia merasa seperti tenggelam dalam air pekat, dingin, dan dipenuhi tangan-tangan yang meraih kakinya dari bawah. Tiba-tiba, terdengar suara azan, samar tapi jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ustadz Rahman. Dari Kayohan, Ustadz itu ternyata sudah berdiri di depan sumur, memanggil nama Allah karus-karas, sambil membakar dupa dari kayu gaharu. Cahaya dari tasbih Raka kembali menyala. Nafasnya kembali, dan dalam satu hentakan, ia berdiri, menggenggam tasbih seperti cambuk dan mengarahkannya ke arah makhluk itu. Mbok Sari, kalau kau masih ada di dalam, lawan dia. Kau bukan pelayan iblis, kau manusia. Kau pernah punya cinta, punya suami.
Jangan biarkan tubuhmu jadi alat nafsu jin terkutuk. Sesaat, tubuh Mbok Sari gemetar. Matanya berubah. Mata mengalir. Lalu, Raka. Suara itu, suara asli Mbok Sari. Tubuhnya jatuh berlutut. Ia menjerit, meremas rambutnya, dan tubuhnya kejang. Sementara dari mulutnya, keluar kabut hitam pekat yang mengepul, seperti asap dari dasar kawah. Kabut itu melayang menuju sumur, lalu melesak ke dalam sambil mengerang. Belum selesai, aku akan kembali lewat wanita lain, lewat dosa kalian sendiri. Dan sumur itu meledak sedikit, batu-batunya retak. Keluar bukan air biasa, tapi darah. Sesaat, aroma melati bercampur amis memenuhi udara. Mbok Sari jatuh pingsan. Keesokan harinya, tubuh Mbok Sari dibaringkan di serambi langgar. Ustadz Rahman terus membacakan Yasin dan Ruqyah. Ketika ia bangun, matanya bening. Wajahnya lebih tua, lebih keriput. Seperti seluruh lapisan pesona yang selama ini menutupi wajah aslinya telah lepas. Aku sudah bebas. Belum sepenuhnya, jawab Ustadz Rahman. Kau harus mengakui semua dosa, meminta ampun, dan hidup dalam taubat. Tapi seketika tak akan kembali kalau pintunya ditutup. Mereka menutup sumur itu dengan semen dan baja, lalu menanaminya dengan pohon beringin kecil. Warga diajak mengaji berjamaah 3 malam berturut-turut. Dan pelan-pelan, hawa kelam yang selama ini menyelimuti ujung desa mulai hilang. Tapi satu hal masih mengganjal. Raka, sejak malam itu tidak pernah mimpi apa-apa lagi. Tapi ia juga tidak bisa mencintai siapapun lagi. Hatinya seolah sudah diambil. Malam di Karangjati kembali tenang setidaknya di permukaan. Setelah sumur tua ditutup dengan semen, besi, dan pohon beringin ditanam sebagai penutup gaib, warga desa mulai berani melewati jalan. Anak-anak kembali bermain di pematang sawah dekat rumah Mbok Sari, dan azan maghrib kembali terdengar lantang tanpa disertai desir bisikan dari arah sumur. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada malam ketiga setelah penutupan sumur, Ustadz Rahman sedang duduk di beranda langgar sambil membaca Al-Quran. Angin malam terasa ganjil dingin, tapi basah seperti embun yang menetes dari rambut jenazah. Tiba-tiba, lampu di langgar padam sendiri, dan suara kerincing gelang kaki terdengar dari luar. Astagfirullah, bisik Ustaz itu. Lalu menutup musyafnya. Dari kegelapan, muncul bayangan perempuan, melayang perlahan menuju langgar. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Tubuhnya telanjang dibalut kabut tipis, dan matanya berwarna hitam pekat seperti sumur tanpa dasar. Itu bukan Mbok Sari. Kau pikir menutup sumur bisa menghentikanku? Suara itu parau dan berat. Kau telah membuka pintu dengan doamu, manusia. Kini aku bisa menyeberang tanpa penjaga, tanpa batas. Makhluk itu adalah wujud lain dari seketika roh, penghisap gairah dan jiwa yang selama ini hanya bisa menjangkau lewat sumur. Kini ia mencari jalur baru, jalur spiritual, jalur lewat keimanan yang goyah. Namun Ustadz Rahman tak gentar. Membuka laci kecil di dinding langgar dan mengeluarkan segenggam garam kasar, segelas air zam-zam, dan mushaf kecil bertuliskan ayat-ayat Ruqyah. Kau masuk lewat dosa, aku bentengi dengan taubat. Kau hidup dari nafsu, aku hidup dari ayat. Tubuhnya menggeliat, berubah bentuk dari wanita menjadi kera, lalu ular, lalu awan hitam berputar yang melesat ke arah lenggit langgar. Ustadz Rahman membaca ayat kursi dengan suara gemetar, namun penuh tekad. Allahu la ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum. Ruang langgar bergetar, kabut itu mulai terkoyak. Di balik kabut, muncul wajah-wajah para korban lama, wajah Parman, wajah 2 santri yang hilang, dan perempuan-perempuan yang tubuhnya tak pernah ditemukan. Mereka menangis, meminta dibebaskan. Baca Yasin, bisik suara samar di telinga. Ustadz Rahman, bacakan Yasin untuk mereka. Mereka bukan hanya korban, mereka juga terikat. Dengan air mata menetes, Ustadz itu mulai membaca Yasin. Satu persatu wajah-wajah itu menghilang. Kabut menjadi bening, lalu lenyap. Ustadz Rahman jatuh terduduk, nafasnya memburu. Tapi
Ia tahu itu bukan akhir, hanya kemenangan kecil di tengah perang panjang. Sementara itu, di rumah kecilnya, Mbok Sari terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya menekan dada. Ia tahu, seketika telah kembali mencoba masuk, tapi tak lewat dirinya. Kali ini, lewat jalan lain. Dia belum pergi, gumamnya. Dan di tempat lain, Raka sedang duduk di sawah, menatap langit malam. Ia mendengar suara azan samar dan suara tawa wanita yang tak asing. Tapi kali ini, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Hari itu, Karangjati diliputi mendung aneh yang menggantung sejak pagi. Matahari seolah enggan menampakkan wajahnya. Warga resah ternak tak mau keluar kandang, burung tak bersuara, dan beberapa perempuan mengaku bermimpi buruk yang sama. Ada perempuan dengan rambut menjuntai, menggedor-gedor pintu sambil menangis, tapi saat dibukakan, yang masuk adalah ular besar yang menyeringai. Mbok Sari mendengar semua itu. Ia tahu waktunya hampir habis. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda bahwa seketika belum sepenuhnya pergi. Setiap malam, darah keluar dari pori-porinya. Mendengar bisikan dalam tidurnya, bahkan lidahnya kadang bergerak sendiri membisikkan mantra-mantra lama yang tak pernah ia pelajari. Dia masih ada di dalamku. Aku bukan milikku sepenuhnya. Mbok Sari memutuskan satu hal, menyerahkan tubuh dan jiwanya secara utuh kepada Sang Pencipta, agar roh jahat itu tak lagi punya wadah untuk bersembunyi. Ia datang ke Langgar menjelang malam. Di sana, Raka dan Ustadz Rahman telah menunggunya. Aku ingin mati dalam sujud, tapi jangan kuburkan aku di Karangjati. Buang jasadku keluar desa. Jangan biarkan tanah ini menyimpan sisa tubuh yang pernah dipakai iblis. Ucapnya tenang. Mbok, belum terlambat untuk bertobat. Allah Maha Pengampun, ujar Ustadz Rahman dengan suara bergetar. Aku tahu, Ustadz, ini tentang menutup pintu yang telah kubuka dengan syahwat dan kebodohan. Malam itu, mereka bertiga masuk ke Langgar, menyalakan pelita, dan mulai membaca surah Yasin bersama. Di pertengahan ayat, tubuh Mbok Sari mulai mengejang. Matanya terbuka lebar dan bersinar merah darah. Ia berteriak nyaring, lalu tertawa. Kalian pikir bisa membuangku begitu saja? Perempuan ini sudah menyerahkan dirinya sejak malam pertama dia berdiri di sumur itu. Kalian semua akan ikut bersamaku ke dasar. Langit menggelegar, hujan turun deras. Langgar bergetar. Raka spontan memeluk tubuh Mbok Sari dan berteriak lantang, kalau kau harus mengambil tubuh, ambillah tubuhku. Biarkan dia bebas. Yuas, Rahman menjerit, Raka, jangan! Tapi sudah terlambat. Bayangan hitam keluar dari tubuh Mbok Sari dan berpindah masuk ke tubuh Raka dalam semburan asap panas. Tubuh Raka menggigil, lalu jatuh ke lantai. Tak sadarkan diri, Ustadz Rahman berteriak keras, membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, dan meniupkan doa ruqyah ke dalam air zam-zam yang disiramkan ke tubuh Raka. Tubuh Raka bergetar, lalu diam. Beberapa saat kemudian, mata Raka terbuka, bening, bersih. Ia memandang Ustadz Rahman dan berbisik, dia pergi. Tapi, aku lihat semua wajah yang ditelannya. Mereka masih menunggu doa mohon. Bacakan tahlil untuk mereka 7 malam. Mbok Sari tak bernyawa. Ia wafat dalam sujud, tepat setelah ayat terakhir surah Yasin dibacakan. Di wajahnya, terukir ketenangan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Tak ada lagi aura hitam, tak ada lagi bisikan, hanya sisa-sisa air mata yang membekas di pipi. Sesuai wasiatnya, jasad Mbok Sari dikubur jauh di luar desa. Warga tak ada yang datang, hanya Raka, Ustadz Rahman, dan 2 santri yang menaburkan tanah. Langgar dibersihkan, sumur dikunci ulang, dan setiap malam Jumat, surah Yasin dibacakan oleh warga bukan hanya untuk arwah Mbok Sari, tapi juga untuk semua korban tak dikenal yang namanya pernah disembunyikan oleh gelap dan Karangjati. Kembali tenang, namun sumur tua itu, meski tertutup dan terkunci, masih berdiri di ujung desa. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani bahkan menatapnya lebih dari 3 detik. Raka masih tinggal di Karangjati, hidup sederhana. Ia sering duduk di serambi Langgar, membaca Quran dan memandangi bintang
Setiap malam Jumat, ia selalu menyimpan satu kursi kosong di sebelahnya. Entah untuk siapa, tapi dalam hatinya, ia tahu dalam salah satu malam, kursi itu akan terisi kembali oleh sosok yang datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk berpamitan. Karena tidak semua iblis adalah makhluk asing. Kadang, iblis lahir dari rasa sepi yang dipelihara terlalu lama, dan dari cinta yang pernah ditolak dunia. Sahabat kisah mistik, Mbok Sari mungkin telah tiada, tubuhnya terkubur jauh dari Karangjati, tapi kisahnya akan selalu hidup mengendap dalam ingatan warga desa, dan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa bukan hanya tempat atau benda yang bisa menjadi sarang jin dan iblis, tapi jiwa manusia yang sepi, rapuh, dan penuh amarah, juga bisa menjadi rumah nyaman bagi makhluk kegelapan neraka. Lelaki muda yang nyaris terjebak dalam pusaran gairah dan pesugihan, akhirnya menjadi saksi dan penyambung doa bagi para arwah yang tersesat, dan Ustaz Rahman menjadi simbol bahwa cahaya iman tetap mampu menembus pekatnya dunia yang telah lama digelapkan nafsu dan syirik. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika menurut kalian kisah ini layak untuk jadi pelajaran dan renungan, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan tentu saja subscribe channel Kisah Mistik agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita mistik lainnya yang akan terus kami hadirkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.